Halo guys, selamat datang lagi di channel ini. Pada video kali ini sepertinya akan sedikit berbeda dari video-video belakangan ini. Kami akan membahas lebih baik mana antara game yang berbentuk fisik atau game yang berbentuk digital. Mungkin video kali ini akan lebih relate bagi kalian user konsol ya, seperti PlayStation, Xbox maupun Nintendo. Karena kalau di PC, kami rasa sudah sangat jarang sekali orang-orang membeli versi fisiknya. Selain karena adanya Steam, faktor PC zaman sekarang yang sudah jarang berisi DVD-ROM juga dapat menjadi penyebabnya. Tetapi akan tetap kami bahas juga di video ini. Oke, kita langsung saja ke inti videonya. Sebagai penikmat game digital, pasti sudah sangat akrab dengan yang namanya Winter Sale, Summer Sale, atau Black Friday di PlayStation Store. Inilah kelebihan utama dari game digital. Dalam setahun, adanya diskon akan sering kalian temui. Bagi kalian yang sering excited menunggu game favoritnya rilis dan ingin memainkannya di hari pertama rilis, game digital adalah solusinya. Karena sudah pasti akan langsung dijual di store masing-masing, seperti Steam, PlayStation Store, eShop, dan lain-lain. Jika ingin bermain gamenya pada hari pertama rilis, tetapi kalian ingin bermain menggunakan game fisiknya, mungkin akan sedikit susah, karena kemungkinan tidak akan langsung ada di toko-toko game. Hal yang paling ditakutkan oleh kolektor game fisik adalah rusaknya game mereka. Mulai dari baret, nggak sengaja ketumpahan air, atau mungkin kena debu. Walaupun kualitas game fisik original itu sangat bagus dan tahan lama, tapi tetap saja bisa rusak. Contohnya saja, kalian bisa tonton video saya waktu membeli Blu-ray PS3 second di Facebook. Saya membelinya sekitar 4 game dan ada satu yang rusak. Itu membuktikan game fisik bisa saja rusak, entah itu karena baret atau karena sudah umur. Nah, kalau game digital tidak akan berlaku ya, karena game kalian akan tersimpan di akun kalian. Jadi sudah sangat aman dan tidak mungkin bisa rusak. Kekurangan yang paling utama dari game digital adalah sudah pasti akan memakan storage atau penyimpanan dari hard disk atau SSD kalian. Hal ini dapat berujung ke habit seperti install dan uninstall game. Terlebih lagi kalau kapasitas hard disk atau SSD kalian kecil. Mungkin jadi tidak leluasa untuk gonta-ganti game karena mesti diinstal atau di-download dulu dari data gamenya. Internet yang kencang dan stabil sangat diperlukan apabila kalian lebih memilih membeli game digital daripada game fisik. Apalagi kita tahu di zaman sekarang, size game sudah semakin membesar, bahkan sudah sampai ratusan giga. Speed internet yang lambat tentunya tidak recommended untuk user game digital. Keuntungan yang dimiliki oleh user game fisik adalah bisa bebas menjual gamenya apabila sudah tamat atau sudah bosan. Jadi uangnya bisa diputar lagi untuk membeli game yang baru. Hal tersebut tidak bisa dilakukan pada game digital. Kalau kalian mau jual, harus jual satu akun sekaligus dan tidak bisa menjual satu persatu. Dan biasanya sedikit susah untuk menjual akun, karena harganya sudah pasti akan mahal, apalagi jika di dalamnya sudah cukup banyak berisi game. Ini adalah kebalikan dari kekurangan game digital yang sudah dijelaskan tadi, yaitu game fisik bisa dijual lagi. Hal ini sering saya lakukan demi menghemat budget. Setelah dirasa bosan atau sudah menamatkan game tertentu, game fisiknya bisa dijual kembali dan uangnya bisa kita belikan game yang baru. Saran untuk kalian yang sedang menonton video ini, jika kalian membeli game fisik bekas, wajib kalian perhatikan fisik gamenya secara mendetail, mulai dari box dan yang terpenting adalah kasetnya. Karena sangat berpengaruh ke harga jual apabila kalian ingin jual lagi di kemudian hari. Poin yang ini sangat cocok bagi kalian yang punya internet tidak stabil ataupun lambat. Kalau kalian beli game fisik, kalian tidak memerlukan internet.
kecuali kalau kalian main online. Dan tentu saja beberapa game yang memerlukan updatean. Tapi tenang saja, biasanya file download untuk update game tidak akan terlalu besar. Khusus poin yang ini, tergantung preferensi kalian masing-masing. Game fisik memang sangat cocok dikoleksi. Apabila kalian penggemar suatu game tertentu, atau kalian merupakan gamer yang hobi koleksi game di kamar kalian, selain koleksi gamenya, biasanya dalam paket penjualan game fisik yang versi kolektor juga terdapat item-item seperti stiker, poster, atau bahkan action figure. Apabila kalian salah dalam menyimpan game fisik atau tidak sengaja tergores, bukan tidak mungkin game tersebut bisa mengalami kerusakan. Ini salah satu yang harus kalian perhatikan, karena akan berpengaruh ke harga jual, atau bahkan bisa saja game tersebut tidak bisa kalian mainkan kembali. Kalau kalian tidak ingin repot-repot maintenance dan tidak punya penyimpanan yang aman, saya sarankan kalian beli yang versi digitalnya saja. Berbeda dengan game digital yang rutin tiap tahun mendapatkan diskon di beberapa kali, game fisik harganya cenderung stagnan dan mahal. Kalau kalian ingin membelinya dengan harga yang sedikit lebih murah, mungkin kalian harus menunggu 2 hingga 3 tahun lebih lama dari tahun rilis game tersebut. Tetapi hal ini tidak berlaku bagi kalian user konsol Nintendo, karena game-game Nintendo terkenal dengan harganya yang stabil walaupun sudah lama rilis. Kita ambil saja contoh Zelda Breath of the Wild. Game tersebut dirilis tahun 2017 atau 7 tahun yang lalu, dan hingga saat ini harganya masih sangat mahal. Kalau tadi dijelaskan game digital bisa main game di hari pertama saat game tersebut dirilis, maka ini adalah kebalikannya. Biasanya akan sangat jarang ditemui toko game yang menyediakan game fisik di hari pertama game tersebut rilis. Kalian harus bersedia menunggu proses game tersebut diimpor dari luar dan kemudian dijual di toko-toko game. Oke, mungkin itu dia sedikit penjelasan terkait kelebihan maupun kekurangan dari game fisik dan digital. Memang keduanya sama-sama memiliki kekurangan. Semua tergantung kalian sebagai user lebih prefer pilih yang mana, dengan kelebihan dan kekurangan yang sudah dijabarkan tadi. Kalau dari pendapat saya pribadi, saya menyukai keduanya. Memang saya lebih sering menggunakan game digital karena lebih simpel dan akses belinya pun mudah. Tetapi saya juga tidak mengesampingkan game fisik. Entah kenapa, feel-nya lebih berasa. Mungkin karena saya lahir di era konsol PS2, yang dimana masih bermain pakai kaset walaupun bajakan. Tetapi untuk saat ini, saya lebih sering membeli game digital, dan untuk game fisiknya, biasanya saya beli game yang memang benar-benar game favorit saya atau yang saya suka, dan ingin punya koleksi fisiknya. Di kondisi seperti itu, biasanya saya akan memilih yang versi fisik. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Tinggalkan like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Bye guys.